Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tentang sirah nabawiyah dan kemudian juga sirahnya para al-khulafa'ir rasyidin menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin juz 3 yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Umar Abdul Jabbar. Kita lanjutkan. Kita sudah di halaman 18. Ad-Darsus Tsani Asyara, utawi pelajaran ke-12, iku wafatu Abi Bakrin, wafate Sayyidina Abu Bakar, wastikhlafu Umar, lan diangkate dadi khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lama marido, semangsane sakit sapa Abu Bakar, sakit yang menjelang ajal gitu. Radhiyallahu anhu, jama'a mongko ngumpulake ngono sapa Abu Bakar, ngumpulake kibar sahabati ing sahabat-sahabat sing senior, kibar sahabati ing penggede ini sahabat senior, wastasyara lan jaluk musyawarah ngono sapa, minta pendapat sapa Abu Bakar, hum ing kibar sahabah istikhlafi Umar, ing dalam dadekake khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nak Sayyidina Umar kita jadikan khalifah setelah nanti saya meninggal dunia. Ditanyakan kepada mayoritas tokoh-tokoh sahabat. Fa asyaru mongko padha aweh pendapat, aweh isyarat, aweh pendapat. Sapa kibaru sahabat alaihi ing atase Abu Bakar. Bitauliyatihi kelawan ngangkat khalifah Umar. Nggih setuju. Dan ini jenenge cukup ngundang ahlul hali wal aqdi, kibarus sahabah. Terus setelah itu model di apa jenenge tauliyah, diberikan kekuasaan gitu oleh khalifah sebelumnya dengan persetujuan ahlul hali wal aqdi. Fakataba mongko nulis sapa Abu Bakar lahu kanggo Umar ahdan ing sebuah janji atau sebuah janji bil khilafati kelawan dadi khalifah. Wa ausalan pareng wasiat sapa Abu Bakar hu ing Umar bil muslimina kelawan wong-wong Islam khairan ing kebagusan, kon berbuat baik untuk umat Islam. Dua pengangkatan khalifah ini pakai situasi yang sifatnya mendekati darurah semua. Yang pertama, ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, hanya cukup beberapa sahabat muhajirin dan perwakilan dari sahabat Ansar menyetujui, jadilah Abu Bakar. Tidak pakai pemilihan umum, cukup daripada kesepakatan-kesepakatan dari
perwakilan tokoh-tokoh Ansor dan Muhajirin. Nah, karena segera harus diselesaikan masalah khalifah. Sebab kalau tidak segera diselesaikan, nanti malah do kacau, apalagi beberapa pendapat muncul bagaimana kalau masing-masing kelompok punya khalifah sendiri-sendiri. Maka situasi yang seperti itu terus kemudian setengah emergensi gitu. Terus diambil sikap, Sayyidina Umar memulai, kalau saya sudah mengangkat Abu Bakar saja kita jadikan khalifah, terus yang lain setuju membeat Sayyidina Abu Bakar, perwakilan dari Ansor dan Muhajirin. Begitu pula ketika pengangkatan Sayyidina Umar itu lewat tauliyah, lewat penunjukan Sayyidina Abu Bakar. Itu langsung Sayyidina Abu Bakar menunjuk Umar, tapi dimulai dari minta pendapat saran dari beberapa tokoh-tokoh, dari sahabat-sahabat senior, diminta pendapat, nak mau Sayyidina Umar jadi penggantiku, setuju ya sudah, terus langsung diangkat pakai tauliyah. Itu juga tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi makanya tidak ada nas tertentu yang untuk namanya khilafah, apalagi pakai label khilafatun nubuwah itu. Loh, khilafatun nubuwah itu kan kayak ngapa? Oh, tidak ada nasnya. Yang penting itu orang Islam ridho. Orang Islam ridho. Dan tidak ada paksaan. Kamu kalau tidak beat saya tak pateni orang yang ngerti. Cukup sederhana karena situasinya seperti itu, setengah emergensi. Dan nanti lain lagi ketika pengangkatan Sayyidina Utsman tidak pakai penunjukan seperti penunjukan Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, tapi setelah mendengarkan saran-saran dari mayoritas. Ya. Dan lain pula ketika pengangkatan Sayyidina Ali yang mirip-mirip dengan pemilihan presiden langsung. Summa tuwfiya nuri dipundhut. Lah yang kemudian yang sistem Islam itu yang mana ayo? Yang pengangkatan Abu Bakar, pengangkatan Umar, pengangkatan Utsman, pengangkatan Sayyidina Ali. Mereka kadang-kadang mengklaim khilafatun nubuwah seolah-olah mereka saja yang punya konsep itu. Konsepnya kayak apa sih? Makanya dompet kira jelas. Nah, jelas kan engkau konangan. Kamu menggunakan konsep yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi khalifah-khalifah itu nanti dalam memimpin pemerintahan, dia tidak hanya presiden tapi juga kepala negara. Kepala negara memimpin keseluruhan, bertanggung jawab keseluruhan. Nah itu kemudian membagi kekuasaan apa tidak? Oke. Misalkan antara kekuasaan kepresidenan, eksekutif, apakah dia juga merangkap yudikatif, apakah juga merangkap legislatif misalnya. Ini kan situasinya berbeda antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar seolah-olah itu ya presiden atau khalifah itu merangkap seluruhnya. Beliau juga pemimpin eksekutif, beliau juga pemimpin legislatif, beliau juga pemimpin yudikatif. Itu bisa dimaklumi karena
waktu pengangkatan Sayyidina Umar itu kan Islam belum begitu berkembang jauh. Hanya di sebagian Jazirah Arabia, tidak belum seluruhnya. Sebagian Jazirah Arabia. Sehingga hal itu dimaklumi oleh umat Islam. Tapi apakah ketika umat Islam sudah menyeluruh, ada di seantero dunia seperti sekarang, kemudian negara-negara Islam sendiri ada katakanlah 50 negara Muslim, apa kemudian seperti Sayyidina Umar, apa seperti Sayyidina Abu Bakar pengangkatannya, apa bisa hal itu dilakukan? Model kayak gitu. Apalagi dengan kekuasaan tunggal, tiga-tiganya dipegang semua, kepemimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif. Apa boleh kayak gitu? Apa itu yang dimaksud, yang perlu diperjuangkan khilafatun nubuwah istilahnya itu? Apa yang kayak gitu? Nah, itu nanti kan akan dipoyoki oleh orang-orang. Itu keadaan darurat kok. Itu kan kemudian seperti kekaisaran. Semua di tangan kaisar tunggal. Apa kayak gitu mau diterapkan? Yang itu kemudian disebut sebagai sistem pemerintahan Islam di dunia ini. Apa seperti itu? Makanya dongnya dirembuk orang kok ngawur, jedar-jedar. Oh itu kondisi tertentu, Sayyidina Abu Bakar, dan dimaklumi karena Islam baru berkembang di sebagian dari Jazirah Arabia. Nah, waktu pengangkatan Sayyidina Umar juga baru Islam agak berkembang, belum berkembang yang sesungguhnya. Justru berkembang yang agak luas itu setelah Sayyidina Umar. Di pertengahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut. Summa tuwfiya, nuli diwafatke sapa Abu Bakar sanatas nate asyrata ing dalam tahun 12 minal hijrah di saing hijrah wa dufina lan dipendem sapa Abu Bakar fi hujrati Aisyah ing dalam kamare Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah masih sugeng, beliau menghendaki dikubur di kamar saya biar mendampingi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikubur di kamarnya Ibunda Aisyah. Karena ngono iki cinta sejati tenan. Garwane wafat dipendem ning tempat tidure. Jadi benar-benar mengawani berkawan terus ketika hidup maupun mati. Saya ini pono wani, kawan di kuburan. Gelem tapi dia langsung pindah gitu. Aisyah mboten, Ibunda Aisyah. Ing dalem kamare Bunda Aisyah dijejerke karo Nabi, rada mundur sithik ngoten posisine. Bijiwarin Nabi ing dalem sandinge di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu hale utai umure Abu Bakar iku salasun wasituna 63 apane sanatan taune. Wa kanat lan ana apa muddatu khilafatihi. Mangsa pemerintahane Abu Bakar iku sanataini 2 tahun. Wa asyra layalin lan 10 malam. 10 dina. 2 tahun 10 hari. Padha wis melaksanakan ngono sapa Abu Bakar ha ing sanaten mau wa asyra layal fi jam'i syamlil muslimin ing dalem ngumpulake
persatuane wong Islam. Ba'da tafarruqihim dalam sause pecahe al muslimin. Lah kenapa kok pecah biriddatil kasir? Kok dadi murtate sing akeh. Minal Arabi sang Arab. Kemarin kan sudah kita sampaikan, jadi waktu Abu Bakar diangkat itu mayoritas orang Arab itu menolak untuk bayar zakat. Niku. Sebetulnya mereka tidak sekedar menolak zakat karena sesungguhnya ya itulah pernyataan tidak taat kepada Abu Bakar pada pemerintahan. Di samping tidak mau zakat itu tadi. Mulanya mereka jadi apa itu murtad ya. Terus lihat-lihat yang mau kabeh. Terus akhirnya kan pengaturan semrawut kan. Dakwah juga semrawut dengan mereka tidak mau zakat itu. Itu mereka berpaling lah dari pemerintahan di Madinah dipimpin oleh Abu Bakar. Wa tajhizil juyush, lan mempersiapkan tentara-tentara. Ini pada eranya Abu Bakar sudah dipersiapkan. Ya. Li fathi Faris, kanggo membuka daerah Persia wa Syamilan Romawi, daerah Syam. Khulasatu khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu wasirati. Ayadi tegese utai iki kuring kesan kepemimpinane Abu Bakar radhiyallahu anhu wasirati lan tindak lampahe Abu Bakar. Abu Bakar utai Abu Bakrin, huwa ya Abu Bakrin iku Abdullah, jenenge Abdullah bin Quhafa bin Abi Quhafa. Nama aslinya. Ulija hale wis dilahirake sapa Abu Bakar ba'dan Nabi sausé Nabi. Jadi beliau itu lebih muda tinimbang Nabi. Di sana ini kelan kacek 2 tahun wa asyurin lan beberapa bulan. Jadi malah sepuh dengan Nabi timbang Abu Bakar. Padahal dengan Nabi jadi mantune Abu Bakar. Wamtazalan jadi istimewa sepuh Abu Bakar. Bisuhulati kelan sifat yang temperamen yang gampangan, ringan tangan, gampangan. Jadi orang rumit dan juga dalam pemerintahannya begitu. Jadi mudah dihubungi, mudah untuk berkomunikasi dan sebagainya. Mudah untuk tertulung, wa husnil mu'asyarah, dan bagusnya pergaulan. Walutfil mujalasah, lan kehalusan untuk berdiskusi, jagongan, halus. Wastaghalalan sibuk sapa Abu Bakar bitijarati kelan dagang. Sampai tadi Nabi yang sukses dalam dagang itu termasuk Abu Bakar, Sayyidina Utsman, terus Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh yang kaya raya pada eranya. Wa sahibalan ngancani sapa Abu Bakar an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati dan saat durunge diangkat jadi rasul. Walamma bu'isa, jadi sebelum jadi rasul sudah berkawan akrab Abu Bakar ini kalian dengan Nabi. Walamma bu'isa semangsa diangkat ngono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana mongko ana sapa Abu Bakrin iku awalaman permulaane wong amanah kang beriman sapa man pikiran Rasul minar rijali sanging wong-wong lanang dewasa. Nak wong lanang sing ora dewasa sing mlebu Islam pertama kali masih kecil yaitu Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Kalau yang laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam ada siapa? Abu Bakar. Nak wanita siapa?
Khadijatul Kubra. Wa da'alan bis ajak-ajak. Berarti Abu Bakar itu bukan hanya Islam untuk dirinya tok, tapi kemudian aktif dia. Ajak-ajak sapa Abu Bakar asdiqaahu ing kanca-kanca akrabe diajaki ilal islami maring mlebu Islam. Wa kana lan ono sapa Abu Bakar, hebatnya lagi Abu Bakar itu kaya, saudagar yang sangat kaya, tapi dermawane subhanallah. Karena ono sapa Abu Bakar ku ya stari tuku sapa Abu Bakar al abidal mukminin ing budak-budak sing wis beriman ditukoni. Wa yu'tiqu ya diwaca duma. Kemudian memerdekakan ngono sapa Umar. Ora yaktiku yu'tiqu sangka ataka. Ataka yu'tiqu. Wa yu'tiqu lan merdekake Abu Bakar hum ing al-abidal mukminin fi sabilillah dalam jalannya Allah mencari ridho Allah semata. Iki larang di budak iki padahal turun kene budak ya 50 juta sampai 100 juta sijine nek mau saiki. Ngono dituku bar kuwi baru dituku ora dinggo kon ngladeni dekne ora kon kerja ning dekne dilepas dibebaskan. Seperti kemarin cerita Bilal itu, Sayyidina Bilal. Disiksa karo bendarane kaya ngoten di tengah padang pasir panas. Isih kemudian di dadanya dipasang batu, isih dipecuti. Delalah Abu Bakar lewat. Ya krono ceritane Bilal ahad menggetarkan arsy Allah, terus Allah menggerakkan Abu Bakar delalah lewat kono. Begitu lewat, melihat seperti itu, karena tahu bahwa Bilal ini sudah masuk Islam, tapi terus kemudian dibeli, harganya oleh pemiliknya kurang ajar dilipatkan, tetap dibeli oleh Abu Bakar. Baru dibeli dimerdekakan. Padahal Bilal itu budak yang umpama saiki budak yang mahal. Budak cerdas, terengginas, pekerja keras. Wah, cowok saya ini mbok 200 juta dituku. Jarane kanggo kon kerja ning perusahaane Sayyidina Abu Bakar kan iso. Orang mentolo Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah pejuang Islam. Meskipun budak asalnya, sudah dilepaskan. Dibebaskan, dituku untuk dibebaskan. Betapa dermawannya Sayyidina Abu Bakar. Wis ora iso dibayangno kedermawanan wong kaya ngono. Wong kok murni golek ridhone Allah atas niku. Itu tidak hanya Bilal, Sayyidina Bilal, tapi juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang asalnya budak dimerdekakan. Walamma hajara lan semangsane hijrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafaqa mongko ngancani sapa Abu Bakar hu ing Nabi Rasulullah. Wa sahibalan tegese ngancani sapa Abu Bakar hu ing Rasul. Fi ghazawatihi dalam semua peperangane. Wa dafa'alan bilani sapa Abu Bakar anhu sang Rasul. Jangan sampai ada yang berani menyentuh Rasulullah. Wa hajjalan wis haji ngono sapa Abu Bakar bil muslimin kelan mimpin wong-wong Islam. Nggih. Bisa ratita siatin dalam tahun ke-9 ya membantu dengan Nabi maksudnya. Wa shallala ngimami salat sapa Abu Bakar bihim lawan al-muslimin lamma marido semangsane sakit sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tufiya lan semangsane dipundhut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaza'a monggo kaget bingung sedih campur aduk. Yo
kaget sing banget lah. Wong kaget, itu Nabi wafat. Tak kira iso hidup abadi. Ngono. Jaza moko kaget sing banget sapa anasuli firaqi kanggo memisai Rasulullah. Pakana mongko ana sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu iku ajladahum paling sabar-sabare Anas. Fatakhadhu mongko padha ndadekake sapa al-muslimun orang-orang Islam hu ing Abu Bakar qudwatan ingkang dadi contoh bisabri dalam sabar wasabatilan teguh wajitama alan dadi kumpul sapa al-ansaru sahabat ansar itu sahabat yang asli dari Madinah kira. Nah muhajirin yang dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ba'da wafati dalam sausai wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Saqifah Bani Sa'idah dalam Saqifah Bani Sa'idah ada sebuah gedung ya, punyanya Saqifah Bani Sa'idah itu gedung itu punyanya Bani Sa'idah untuk pertemuan-pertemuan penting. Cara ini gedung DPR, MPR. Limubayati Sa'ad bin Ubadah kanggo membeat Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Ansar. Fa asra maka cepet-cepet sapa al-muhajirun, sebagian wong sing muhajirun. Ila Saqifah menuju Saqifah. Ya taqaddamu halim mimpin hum ingal muhajirun sapa Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah wong telu. Sing mimpin sebagian orang-orang muhajirin untuk tanpa diundang, tamu tanpa diundang ke Saqifah karena pentingnya pembahasan mengenai khalifah. Wa ba'da jidalin lan ing dalam sause perdebatan bainal muhajirin wal ansar antara muhajirin dan ansar takallama mongko ngendikan sapa Abu Bakar fa bayyana mongko jelaske sapa Abu Bakar fadla Quraisyin ing keutamaane suku Quraisy. Waqala ngendikan sapa Bakar lil Ansar marang sahabat Ansar. Raditu aku suka lakum untuk kalian ahada hadaini rajulaini ing salah sijine iki lah wong lanang loro yakni ngersake sapa Bakar Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah. Wis pilihan antara Umar dan Abu Ubaidah. Tapi ternyata tidak begitu. Fabaya maka membeat hu ing Abu Bakar sapa Umar. Umar langsung sikap membeat Abu Bakar. Wa tabi'alan mengikuti hu ing Umar sapa al-hadirun sing padha hadir. Lah bagaimana jenazah Nabi sudah dikubur belum saat itu? Belum. Masih ning dalem. Dan bagaimana apakah seperti Sayyidina Ali ikut di Saqifah Bani Sa'idah? Tidak. Beliau masih merawat jenazahnya Nabi. Nah inilah menjadikan persoalan. Sayyidina Ali waktu itu tidak diajak musyawarah di Saqifah itu. Ya meskipun akhirnya beliau juga ridho Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi memang prosesnya seperti itu sehingga kalangan Syiah itu merasa benci dengan Sayyidina Abu Bakar, dianggap Sayyidina Abu Bakar itu menyalip dalam tikungan, istilahnya. Jadi DCI dong sing luwih berhak Sayyidina Ali malah DCI Abu Bakar. Tapi nyatanya Abu Bakar yang bisa diterima oleh Muhajirin dan Ansar meskipun perwakilan. Ya. Belum lagi nanti ada permasalahan. Alasan bukan hanya karena kepiawaian Sayyidina Ali tok. Kenapa Syiah memilih Sayyidina Ali? Tapi juga katanya ada hadis. Nah, hadis ini isinya berbeda antara yang diriwayatkan oleh ahli sunnah dengan yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Ada hadis namanya hadis Ghadir Khum. Nanti pada saatnya ya kita sampaikan.
Hadis Ghadir Khum itu hadis yang isinya menurut versi ahli sunnah itu hanya wasiat Nabi kepada Ali ketika beliau mau ke Tabuk. Ali kan dilarang ikut, kamu mimpin di Madinah aja mewakili saya. Hanya itu, mewakili sementara Kanjeng Nabi untuk ngatur di Madinah. Kan di Madinah kan banyak masih tersisa seperti wanita-wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua kan banyak. Belum lagi ada beberapa yang orang yang sakit misalnya, atau berlagak sakit, kan banyak sekali. Itu kan perlu ada pengaturan pemerintahan. Diwakilkan yang Sayyidina Ali. Itu versi ahli sunnah. Versi Syiah, katanya pada hadis Ghadir Khum itu penunjukan langsung Ali. Kamu mewakili saya. Nanti kalau saya meninggal kamu jadi pemimpinnya. Lah ini versi Syiah. Ditambah seperti itu persoalannya jadi bulat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu amalin utai permulaane tindakan program bada miwiti bi kelawan program mau amal sapa Abu Bakar iku tasyiru Jaisi Usama, berangkatake tentarane Usama sesuai pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rijahaza kang wis nyiapake hu ing Jais sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla wafati yang sadurunge wafate Nabi li ghazwi atrafi Syam untuk menyerbu pinggir-pinggir Syria. Fa syai'a mongkon nuli mengiringi sapa Abu Bakar hu ing Jais Usamah mau binafsi kelan dirinya. Jadi beliau melu mlaku saka kota Madinah sampai batas kota, mlaku diiringi. Nggih. Nah, padahal Usamah naik kuda. Usamah sampai ngancam nak jenengan melampah kalau mungkin nggih melampah ora iso. Kamu tetap ndur kuda aku mlaku. Tawaduknya Abu Bakar. Pasar mongkon berangkat opal Jaisu tentara ila Ubna maring daerah Ubna walau ja'alan kembali sapa Jaisu Usamah mual Jais ghafiron hale sukses wartada lan murtad sapa mu'dhamul qabail mayoritas kabilah-kabilah sing mau dengan gejala yang penolakan zakat itu tidak membayar zakat lagi. Ba'da wafatin Nabi dalam sausai wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa lan ora tersisa sing dalam keadaan tetap Islam iman dan tetap bayar zakat illa ahlu Makkah kecuali sapa penduduk Makkah wal Madinah. Mekah Madinah masih konsisten. Wa qalilun nang sithik ghairuhum kang sang Mekah Madinah. Seperti kemarin saya ceritakan diantaranya adalah daerah Tarim. Ya Tarim, ya Tarim. Itu Tarim itu yang termasuk daerah Yaman yang apa? Tetap konsisten. Padahal wis carane mayoritas yang tidak membayar zakat, sing murtad wis ndak maulah di bawah pemerintahan Islam di Madinah. Tarim tidak, zakat tetap jalan, konsisten. Jadi ora kaget, lingkungan harus berubah, ora kaget Tarim. Ya, komitmen dan konsistensinya tinggi sekali. Nah, makanya Abu Bakar katanya itu setelah bisa memberesi orang-orang murtad itu, beliau datang rawuh sendiri ke Tarim sana katanya. Rawuh sendiri saking merupakan apresiasi penghormatan pada Tarim. Tarim luar biasa. Ya. Masyarakat kok iso begitu tunduk patuh karo Islam kaya ngoten. Beliau katanya di sana gembor ketika di Tarim itu. Sambil berdoa nangis beliau gembor. Allahumma barik li Tarim wa fi ahliha.
Ya Allah berkahi kota Tarim ini, negeri Tarim ini kau berkahi ya Allah. Juga kau berkahi penduduk-penduduknya. Dari Tarim muncul tokoh-tokoh Islam dunia. Dari Tarim muncul banyak wali-wali Allah. Terkenal, Tarim terkenal. Sampai sekarang. Tarim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane nek ana wong lagi kesusahan kuwi aku dur eling karo Kiai Fuad Hasyim. Gus, kula yang saat dengan bapak kula riyin. Jenengan kersa, monggo Kiai aku. Kula pasowan mriko. Kula niku dikandani karo bapak. Kowe nak ngantek kepepet. Kontek kepepet dalam masalah keuangan dan sebagainya. Munggah ning gunung sing sepi. Gunung sing dhuwur sing sepi. Ning kono gembara. Ya Tarim, wa ahla. Wahai Tarim dan para penduduknya. Kon gembor ngono tok. Ya, mungkin wali-wali Allah yang ada di Tarim akan mendengar. Kesedihanmu juga akan tahu mereka mungkin. Ya Tarim wa ahla. Tak kono bacanya nak asli tulisannya Tarim. Ya Trim, ya Trim. Wa ahla. Wallahu alam wi sangka Kiai sapa Fuad Hasyim kados ngoten. Aku pasuhan merono. Di kehebatan Tarim sampai segitunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fajahaza mongko nyiapake sapa Abu Bakar. Al-juyusha ing pira-pira pasukan. Faqatalat mongko merangi sapa al-juyus hum ing apa jenenge al-murtadin sing padha murtad. Al-murtadin. Wanta sorot lan menang apa al-juyus alaihim ngalahake al-murtadin. Cukup rumiyin walhamdulillahi rabbil alamin.